Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja ketika kita ingin membuat cloud ya, menggunakan efek cloud, bukan membuat cloud, menggunakan efek cloud. Jadi simulasi bagaimana cara membuat kain. Jadi ini hasil sebelum dirender seperti ini untuk preview di viewportnya, dan nanti ketika dirender hasilnya akan seperti ini. Iya. Oke, jadi kira-kira cara kerjanya seperti apa? Kalau begitu langsung saja bagaimana cara prosesnya. Oke teman-teman, untuk memulai bagaimana cara kerja cloud, jadi kita harus tahu cloud itu fungsinya untuk apa. Jadi cloud itu biasanya digunakan untuk membuat kain ya, kurang lebih. Jadi karakter kain seperti apa ya. Jadi efek lenturnya seperti apa. Oke, langsung saja di awal ini saya hapus dulu, lalu kita nih saya hapus ya. Kemudian saya ke add mesh menggunakan sphere, paling gampang. Terus kemudian sphere ini saya tambahkan lagi plane di atasnya. Oke, plane-nya saya sedikit besarin segini kira-kira ya. Terus kemudian saya naikkan ke atas, simple saja. Lalu yang di bawah si sphere-nya saya kasih set smooth, saya klik kanan. Kemudian saya coba duplikat dua ya. Saya duplikat dua, saya shift D, enter, kemudian saya geser ke kiri. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan, untuk kamera sama lighting saya matikan dulu. Teman-teman boleh lihat bahwa kalau saya hidupkan wireframe-nya, rangkanya, artinya jumlah rangka dari si plane-nya sama ya. Jadi yang pertama saya rubah menjadi edit mode, kemudian saya klik kanan, pilihnya subdivide, kemudian nilai segini aja. Terus yang sebelah kanannya teman-teman, kurang deh, saya tambahkan lagi ya subdivide, saya coba tambahkan lagi edit mode, saya klik kanan, pilihnya subdivide kembali ya, kira-kira segini aja. Sedangkan yang bagian satunya lagi saya klik kanan, saya edit mode aja deh. Kemudian saya coba untuk klik kanan, pilihnya subdivide, kemudian saya tambahkan menjadi 50. Ini lebih rapat ya, lebih rapat tampilan segmennya. Kalau kita perhatikan, jadi yang satunya renggang sedikit segmen, yang satunya padat. Jadi prinsip dasarnya nanti kita akan tahu bahwa ketika kita menggunakan efek cloud atau simulasi cloud, yang baik yang mana. Tapi pada umumnya yang sebelah kanan ya. Oke, yang di bagian bawah saya coba untuk tambahkan menggunakan yang namanya collision. Collision ini artinya objek yang akan terjadi menahan dari efek bahan cloud ini ya, nantinya di atas. Yang di atas cukup kasih aja langsung cloud aja, simple. Ini yang bawah juga sama, collection, yang atas cloud. Ini tidak dirubah, tidak disetting dulu di awal ya teman-teman. Jadi kita bisa ngelihat apa yang terjadi ketika secara real normalnya dari si cloud dan collection. Oke, kita play aja langsung, kita lihat hasilnya. Kalau yang cloud akan terjadi seperti ini jadinya. Kalau kita perhatikan teman-teman, jadi dengan jumlah segmen yang sedikit itu nanti hasilnya tidak seperti kain ya, mungkin kayak model kertas atau bagaimana ya, yang agak kaku atau seng gitu ya, atau karpet gitu ya, mungkin agak kaku. Jadi kalau teman-teman pengen membuat agak kesannya kayak kaku, kayak mungkin gabus atau apa ya, busa yang kaku, lentur, nggak lentur ya, tidak menekuk, tidak melipat-lipat, yang menggunakan yang sebelah kiri. Itu kalau ingin membuat bentuknya kayak kain yang sebelah kanan. Itu cara kerjanya, simpelnya gitu doang sebenarnya. Terus kemudian dari sini yang kita akan pakai yang mana, yang sebelah kanan, yang ini tidak, jadi ini tidak, oke, yang ini oke, gitu ya. Ini saya undo lagi, berarti ini saya hapus, oke, saya delete. Oke, saya delete. Dan saat ini saya konsentrasi di sini. Kalau teman-teman perhatikan, di sini normal yang pertama adalah, yang kalian perhatikan adalah untuk quality step-nya. Kalau kondisi 5 itu defaultnya dia, tapi kalau dikasih 1 bedanya apa sih? Kalau 1 itu tidak real ya, tidak bagus. Kadang-kadang dia tembus ya efeknya. Jadi kalau saya kembalikan ke awal, saya play, dia sedikit agak tembus. Nah, dan lewat. Efeknya tidak terjadi seperti kain gitu ya. Nah itu dia, tapi memang cepat prosesnya. Kalau saya kasih 5 atau 3
itu masih terlihat bisa nahan, masih bisa gitu ya. Cuman nanti terkadang ada objek yang kurang pas dengan bentuknya. Kalau bentuknya kan bulat nih, kalau bentuknya kayak misalkan monkey dan sebagainya itu agak beda lagi. Jadi bedanya di mana kualitas step ini adalah untuk makin tinggi nilainya makin realis, lebih nyata, kayaknya lebih nyata. Saya kasih 10 ya, saya undo lagi. Dia lebih bagus jadinya. Lebih sempurna, tapi resikonya nanti simulasinya berat. Biasanya kipas kipas di dalam laptop itu kencang muternya gitu ya. Oke, seperti itu ya terjadinya ya. Tapi kalau kita perhatikan teman-teman, saat ini terjadinya efeknya, kalau kita perhatikan ini sedikit ada efek overlap. Jadi antara si elemennya itu bertabrakan seperti ini, bertabrakannya. Meskipun saya kasih efek tambahan subdivision surface normalnya seperti ini. Ini wireframe saya matikan dulu ya, berarti sudah setuju menggunakan yang ini. Ini overlap teman-teman. Nah, overlap jadi kayak tembus ke dalam. Nah, ini gimana caranya supaya tidak tembus seperti kain gitu ya. Nah, teman-teman biasanya saya melakukan proses dengan cara aktifkan si plan yang atas, terus kemudian kita coba untuk ke bagian fisiknya. Nah, di bagian yang namanya collection di sini, di collection di bagian bawah ada namanya cell collection. Ini dicentang aja, udah gitu aja, simple, centang. Nanti ketika saya play, tapi kondisinya saya coba untuk lebih supaya tidak berat, saya ringankan pakai nilainya 5 saja dulu ya, atau 3 aja dulu. Baru kita play aja, lihat hasilnya, biar agak lebih cepat aja. Nanti efek benturannya tidak tembus, tidak overlap. Nah, dia masih menahan antar benda-benda yang lain. Itu dia teman-teman. Jadi kalau tadi pertama kali kalau saya tidak menggunakan saya tidak centang yang bagian ini dia cell collection, dia overlap teman-teman, nabrak. Jadi antara kain satu dengan kain lainnya nabrak efeknya. Nah, saran saya untuk ringan supaya tidak berat, pakai yang tadi ya, yang 3 atau 5. Kalau 10 bagus, silakan. Makin besar nilainya 10 gitu ya, lebih bagus hasilnya. Nanti lebih bagus, simpelnya gitu aja. Kemudian kalau teman perhatikan di sini, kalau memang bentuk objeknya kurang rapi, tinggal ditambahkan nilainya berapa. Gitu ya, kayak gini kelihatannya. Kalau misalkan saya kasih nilainya, saya tidak menggunakan subdivide, misalkan saya matikan gitu ya. Dia kasar, tapi kalau saya tambahkan subdivide, saya aktifkan biar kelihatan ya, teman-teman tinggal dilihat nilainya di sini. Kalau 1 masih kurang bagus, kalau 2 lebih sempurna dan lebih sempurna gitu ya. Itu dia cara kerjanya, simple, sederhana. Oke, mungkin saya pakai yang 1 aja dulu ya. Terus kemudian selain ini juga kita juga bisa mencoba untuk menahan si kainnya teman-teman. Menahan kainnya bagaimana caranya, yaitu dengan cara saya tahan di sini gitu ya. Saya tahan, saya aktifkan di edit mode. Kita bisa menggunakan contoh 1 titik yang di atas di sini lah, misalkan taruh di atas itu ya, di atas kepala gitu ya, tahan. Terus kemudian saya tambahkan beberapa, mungkin saya tahan beberapa bagian ya, kayak gini. Terus kemudian teman-teman tinggal dicoba ke sini di vertex groupnya, saya coba. Jadi apa yang seleksi ini saya seleksi, terus saya klik di sini. Nah, otomatis nanti ini saya kasih nama ya. Saya kasih nama. Saya pertama, sebelum saya kasih nama, saya assign dulu, klik assign. Terus kemudian saya kasih nama mungkin 5 titik ditahan. Ini tidak bergerak, tahan, diam. Nah, gitu ya, bahasanya gitu ceritanya. Ini bebas sih, diam sih, jangan diam gitu ya. Dah. Nah, kalau sudah diberi ini, baru kita coba untuk diaktifkan collectionnya. Lalu kita ke bagian fisik. Di sini di bawah ada namanya, kalau kita perhatikan di bagian shape ya, itu ada namanya kayak pin group. Klik aja, lalu kita panggil yang tadi kita 5 titik ditahan. Klik aja, lalu kita play. Nanti otomatis dia akan ditahan beberapa titik. Jadi kalau teman-teman mau bikin payung, mau bikin tenda, ini enak pakai ini, kurang lebih cara kerjanya gitu ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang saya mencoba menambahkan simulasi lagi tambahan menggunakan tadi kalau kita play videonya kayak gini hasilnya gitu ya, sampai 100 aja kali ya. Oke, saya kemarin sampai 100 aja, saya rubah, nggak usah banyak-banyak ya. Kita play dari awal, kita play hasilnya kayak seperti ini. Oke,
Kemudian dari sini teman-teman, saya coba untuk menggerakkan si bagian setelah jatuh gitu ya, terus di 60 gitu ya, kira-kira 70 ya, atau 80 gitu ya, atau 70 deh. Terus si bolanya itu saya gerakin kanan kiri lah gitu ya, kira-kira. Jadi saya coba untuk simple kanan kiri aja gitu, kayak digedekin aja. Saya tekan I, saya coba location, terus kemudian saya geser kira-kira di sini, kemudian saya geser ke kiri sedikit ke sini, lalu saya tekan I lagi, location, saya geser ke kanan, location, oke sini ke kanan, ke kanan ya, sini ya, kira-kira gini. Saya tekan I lagi, location, dan ke sini juga saya geser lagi kemari. Oke, saya I lagi, location, saya kemari. Nah, bolak-balik aja dulu. Misalkan kita membuat animasinya kayak gitu ya, mau digoyang-goyangkan itu boleh. Oke, nah sekarang kita play dulu, kita undo lagi, kita play. Jadi kira-kira gerakan yang kita lakukan ini akan terpengaruh oleh yang di atas nggak? Kira-kira gitu ya. Oke, kita play aja langsung, dan ini yang terjadi teman-teman. Tinggal lihat hasilnya, dan dia sudah mulai bergerak. Dan saat ini bolanya saya coba untuk gerakan. Ya. Oke, nah perhatikan. Oke, saya kepengen nanti bolanya agak saya rapatin ke depan ya, lebih ke depan gitu. Oke, kayak gini ya. Saya dulu lagi ya, saya play aja, saya geser, kita lihat hasilnya. Oh, di sini aja deh. Nih, saya geser kemari. Di 45 ya. Saya dulu lagi. Saya play, dia turun. Ya. Oke, mulai. Saya coba untuk geser. Iya. Geser ke kanan. Iya. Yang terakhir sampai di sini ke 90, saya coba geser keluar gitu ya. Saya tambahkan gitu aja. Terus di sini sebentar, ini belum terjadi apa-apa, jadi mungkin ini saya coba geser agak di sini, masih tahan. Kok rusak kayak gitu? Iya, karena belum disimulasi. Saya klik ulang lagi, play, kita lihat pergerakannya. Simple kok, sederhana. Oke, kita mulai gerakan. Oke, nanti kabur deh. Nah, gitu ya temen-temen. Jadi terpengaruh ya. Geser lagi, ya gitu. Jadi seperti itu cara kerjanya teman-teman untuk simulasi sederhana. Jadi teman-teman boleh menggunakan teknik apapun silahkan. Nah, kalau nanti sudah selesai, jangan lupa disimpan dulu di mana filenya. Oke, setelah disimpan teman-teman tinggal dicoba untuk menambahkan segmen untuk ininya. Jadi kalau teman-teman kepengen mau lebih halus lagi, kasih angka 2 atau 3 ya, lebih bagus. Nah, sampai di sini teman-teman dipastikan sudah menyiapkan materialnya, simple, yaitu dengan cara teman-teman bisa masuk ke bagian yang namanya Polyhaven. Oke, jadi teman-teman bisa kemari ya ke Polyhaven. Oke, nanti teman-teman tinggal dicoba untuk ini gratis, teman-teman tinggal coba untuk mencari aset-aset yang ada di sini, yaitu mungkin teksturnya, terus kemudian ada seperti di sini ada macam-macam ya, silahkan dicoba. Misalkan saya mau yang semuanya, nanti di sini kita bisa pilih kira-kira di semua ini ada apa saja. Kita nanti geser ke bawah, ya, contohnya ada metal, ada pabrik. Nah, saya menggunakan pabrik. Nah, saya sudah saya download ya, silahkan gunakan. Untuk tekstur teman-teman seperti biasa kita sudah siapkan seperti tadi saya sampaikan menggunakan Polyhaven. Kita menggunakan di sini, terus kemudian saya pilih yang base color, saya pakai image tekstur seperti biasa, lalu saya file open
ya. Terus kemudian saya coba untuk ambil misalkan ini ada pattern under fabric, ini bebas teman-teman, tinggal gunakan yang mana saja, saya sudah download ya, mau kain mau yang mana juga boleh, silakan. Saya ambil tekstur lagi, saya lihat dulu kira-kira fabriknya yang pas yang mana, misalkan yang ini ya, saya open aja dan kita boleh coba untuk aktifkan di teksturnya, ini dia kelihatannya. Jadi kita tidak perlu klik di sini, tapi klik aja langsung di sini, klik tekstur di sini. Dan bolanya di sini sebenarnya juga saya kasih tekstur, mungkin agak berbeda kali teksturnya, mungkin saya kepengen agak seperti menggunakan jeans ya. Ini dia. Oke. Ini dia. Jadi nanti teman tinggal di render saja sesuai kebutuhan, kurang lebih seperti itu ya. Nah dari sini teman-teman tinggal dicoba untuk menggunakan yang namanya cycles sekali lagi. Terus kemudian jangan lupa ketika teman ingin merender nanti menggunakan supaya jadi animasi, teman bisa menggunakan di sini yaitu untuk maksimum sampelnya. Kalau komputer bagus banget, saran saya bisa menggunakan yaitu yang 4000. Tapi kalau teman komputer nggak kurang bagus, saran saya pakai yang 500 atau 200 saja ya, kurang lebih. Oke, saya karena komputernya tahun 2010 saya pakai yang 200 saja, nggak apa-apa, yang penting kita sudah mencoba melihat hasil animasinya seperti apa. Saya menggunakan cycles, terus kemudian di sini saya pakai yang sekitar 30%-an ya, kurang lebih. Simple, sederhana aja, simple seperti itu. Dan teman-teman jangan lupa klik lagi di sini dan coba untuk kalau memang kepengen intinya nanti backgroundnya hitam atau transparan aja deh, saya klik transparan. Tapi kalau nggak mau hitam aja biasa, nggak usah dicentang. Kalau mau transparan boleh, ini nggak usah ya, langsung saja. Kalau transparan untuk apa bisa digunakan? Biasanya untuk kalau kita mau disimpan sebagai file JPG atau Targa, menggunakan transparan atau JPG, file-file image ya, seperti TIFF, TGA, PNG, boleh menggunakan ini, silakan. Itu dia. Karena saya mau rendernya hitam saya backgroundnya ya, atau mau dikasih background lagi juga boleh nanti belakangnya, silakan. Nah teman-teman tinggal dicoba untuk menggunakan di sini outputnya sudah dipastikan filenya mau berbentuk apa. Oke, setelah kita coba dikasih nama cloth di folder yang kita mau, langsung simpan saja dan kita sudah disimpan ke arahnya ke file yang kita inginkan. Dan teman-teman kalau kepengen maunya di render mau bentuk image, pilihnya image ya, tapi yang RGA, tapi pilihnya yang PNG, Targa, terus kemudian TIFF juga boleh, silahkan. Tapi kalau langsung video boleh, kalau komputer kuat silahkan pakai video langsung. Oke, saya kayak video langsung, terus kemudian teman-teman dipastikan nanti view-nya kameranya ditentukan dulu, jangan lupa ya kamera ditentukan. Terus kemudian saya tekan kamera dan kita lihat apakah kamera sudah pas. Saya tekan N dan di sini ada view, jangan lupa diklik kamera view-nya, pilih kamera to view dan teman tinggal diatur kira-kira posisi seperti apa, posisi atau begini atau bagaimana, silahkan ya, kira-kira demikian. Nah kalau sudah dimatikan centangnya, lalu saya scrolling ya untuk lebih dekat lagi biar kelihatan. Oke, lalu saya tekan N lagi, kalau memang terlalu dekat boleh dimundurkan. Oke ya, sip, seperti itu. Atau nanti kalau kita play itu sudah ada pergerakannya, sudah ada kelihatan, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, ini saya stop dulu. Oke, saya agak miring saya pakai kamera, saya tekan N, saya aktifkan lagi, saya agak miring gini. Nah, itu dia. Kurang lebih gitu ya, kira-kira demikian aja. Oke, sip. Itu dia. Nah setelah sampai di situ teman-teman silakan dicoba untuk lalu silakan di render. Oh ya teman-teman, jadi ketika kita sudah men-setting semua dan ingin di render, sebelum render dan dipastikan teman-teman untuk cahayanya, lighting ini saya matikan dulu. Yang ini saya tidak gunakan, saya menggunakan cahaya namanya environment world over this ya. Kliknya di bagian sini, terus kemudian pilih environment texture, lalu klik di open di sini, terus kemudian teman arahkan di mana file 3D kalian standar Blender diinstal. Kita ke program file, di sini ada namanya Blender Foundation, terus kemudian di versi berapa silakan, terus kemudian di sini ada versi 36, data file, video like, Word. Nah disinilah teman dia
menggunakan yang mana, boleh menggunakan counter yard juga boleh, silahkan, nanti hasilnya akan beda. Nah setelah sampai sini baru di render animation. Selesai deh, silahkan dicoba. Oke teman-teman, jadi inilah hasil ketika saya render ya. Ini kurang lebih sekitar 40 menit ya, karena saya menggunakan 30% dan resolusi untuk normales 1900. Nah hasilnya seperti ini. Jadi awalnya tuh seperti ini tampilannya kalau kita perhatikan. Nah ini hasilnya kayak awalnya seperti ini kalau kita perhatikan. Jadi nanti pada saat di render hasilnya akan seperti ini. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan. Saya berharap materi hari ini mengenai cloud untuk basicnya bisa dimengerti, dan teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Sekian, terima kasih, kita akan ketemu dengan materi yang berbeda.